Ini jalannya banyak lubang. Kalau pakai mobil yang relatif pendek ataupun arah ke daerah pinggiran, tapi ada mall, saya juga heran. Mall ini kalau katanya itu milik pengusaha pasir. Jalannya lihat indah banget ya. Nah, ini jembatan paling favorit dan juga jembatan terpanjang di sepanjang jalur Jalan Parut Cisinga, teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Kembali lagi berjumpa bersama saya Yandi Gunawan di channel Yandi Gunawan. Nah, kembali lagi kali ini saya akan ajak teman-teman kembali ya untuk ikut motoran bareng di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat ya. Tepatnya kali ini saya sedang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang saya akan ajak teman-teman semua untuk ikut jalan-jalan ke salah satu jalur favorit bagi anak-anak San Mori ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka San Mori, ini adalah jalur favoritnya, yaitu di Jalan Cisinga ataupun Ciawi Singaparna. Tadi saya berangkat dari Jalan Raya Singaparna ya, dan sekarang saya sudah berada di Jalan Cisinga, tepatnya di Kecamatan Padakembang. Nah, di trip kali ini atau di perjalanan kali ini kita akan melewati kurang lebih sebanyak 5 kecamatan, teman-teman, dengan rute sepanjang kurang lebih 20 km, cukup panjang ya, dari Singaparna sampai nantinya itu Kecamatan Jamanis, teman-teman. Sekarang kita ada di Kecamatan Padakembang ya, atau sekitar Padakembang nih. Memang untuk jalan Cisinga ini kondisinya itu relatif tidak terlalu ramai, dan juga setahu saya belum ada angkutan umum nih yang nyambung antara Singaparna sampai dengan Ciawi ya untuk jalur sini. Karena kalau untuk angkutan umum elep mikrobus juga biasanya lewat Bebas ya atau lewat Tasik Kota, teman-teman. Tetapi untuk jalan Cisinga ini bisa kita lihat ya, relatif lebar dan juga masih bisa dikatakan bagus, teman-teman ya. Ke depan ini ada 2 buah bus Karunia Bakti, karena di depan itu ada garasi utama dari Karunia Bakti, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang suka naik Karunia Bakti, ini dia garasi utama dari Karunia Bakti ya, ataupun base camp Karunia Bakti, teman-teman. Nah, di sebelah kiri sini nih, apa sih tuh, garasi utama atau base camp utama dari Karunia Bakti, teman-teman. Sebelum diperbaiki di depan Karunia Bakti ini, jalannya itu jelek banget pokoknya, banyak sekali lubang, teman-teman. Tapi sekarang sudah mantap nih, sudah mulus banget ya. Nantinya di sepanjang Jalan Cisinga juga kita akan banyak melihat APKP ya, karena di sepanjang jalan ini juga banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi, teman-teman. Sekarang kita ada di sekitaran Cisaruni, daerahnya itu, teman-teman ya. Lihat jalannya lebar dan juga sepi sih kalau jalan ini. Nggak terlalu ramai karena bukan jalur utama jalan provinsi ya. Mungkin ini masih jalan kabupaten, teman-teman.
Di depan sana bisa kita lihat yang berkabut itu adalah Gunung Galunggung, satu-satunya gunung berapi aktif yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ya. Jalannya keren, mantap. Sekarang nggak ada yang jelek ya. Nah, di depan ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Ciawang, Sariwangi, dan kalau Singapura ya. Nah, ke kiri sini kita lurus terus. Pokoknya kalau mau ke Jalan Baru Cisinga ini lurus terus. Nah, di sini udah mulai banyak lubang juga nih. Di sepanjang jalur Cisinga ini kita akan melihat Gunung Galunggung dengan jelas ya. Jadi Gunung Galunggung ini merupakan gunung yang bisa dikatakan aktif ya, yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, depan sana ada pasar pada kembang teman-teman, dan juga ada perempatan ya. Ke kiri bisa ke Ciawang ya, kalau ke kanan itu ke arah Tawang Banteng teman-teman, ke arah Tasikota ya. Tawang Banteng ke kanan itu, kita lurus aja nih. Pasarnya relatif ramai ya, pasar pada kembang. Nah, jadi Gunung Galunggung itu gunung yang bertipe strato teman-teman. Terakhir meletus itu di tahun 8283 ya. Dulu pas terjadi letusan itu kurang lebih sekitar 9 bulan lamanya teman-teman. Pokoknya kata orang tua saya dulu, ketika Gunung Galunggung meletus itu kayak mau kiamat nyebutnya itu. Karena di siang hari itu gelapnya luar biasa, kemudian terjadi turun hujan dan juga turun hujan abu vulkanik teman-teman. Untuk puncak letusan pada periode 8283 itu terjadi di bulan Juni dan Juli teman-teman, yang ditandai Gunung Galunggung itu menyemburkan awan setinggi 35 km, sangat tinggi sekali teman-teman ya. Dan saat ini Gunung Galunggung itu memiliki kawah yang bisa dikatakan cukup besar teman-teman. Memiliki diameternya itu kurang lebih 1000 meter atau 1 kilo ya. Dan juga Gunung Galunggung ini memiliki kaldera yang berbentuk seperti tapak kuda teman-teman. Nah, ke kiri sini itu menuju objek wisata Citiis Galunggung. Namanya itu Citiis, padahal airnya itu panas teman-teman. Sekarang masih sekitaran pada kembang teman-teman kecepatannya ya. Oke, kembali ke Gunung Galunggung ya, kita sambung. Jadi Gunung Galunggung itu memiliki kaldera yang berbentuk seperti tapak kuda yang mengarah ke arah tenggara. Karena dulu letusannya itu mengarah ke arah tenggara Gunung Galunggung teman-teman. Untuk besar kalderanya itu kurang lebih panjangnya sekitar 9 kilo, karena sangat besar sekali hasil dari letusan 82 itu. Jadi 82 itu terjadi atau ada sebuah kubah lava yang sangat besar sekali. Nah, kubah lava itu meletus dan menyemburkan berbagai material ya. Materialnya itu banyak dimanfaatkan nih, contohnya di sini banyak sekali tambang-tambang pasir teman-teman. Nah, di jembatannya kita masuk Kecamatan Sukaratu ya. Nah, di sini banyak sekali tambang-tambang di sebelah kiri ya, banyak sekali tambang pasir dari Galunggung ini. Mungkin sampai saat ini dari 8283 kurang lebih sekitar 45 tahun nggak habis-habis tuh.
banyak sekali tambang pasir. Dari hasil letusan juga menghasilkan, bisa disebut itu bukit 10.000 ya. Kalau di orang awam ya menyebutnya itu banyak sekali bukit 10.000. Tapi memang tidak ada catatan yang secara resmi yang menghitung bukit itu 10.000 ya. Tapi itu hanyalah istilah yang digunakan oleh masyarakat umum ya. Tapi saat ini sisanya itu kurang lebih hanya di bawah 300-an bukit teman-teman, karena habis oleh pertambangan ya. Nah, di depan sana juga ada pertambangan ya, jalan menuju pertambangan. Nah, sini saya truk-truk lewat sana untuk menuju ke pertambangan Gunung Galunggung. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya, Pak Endang Juta yang memiliki tambang paling luas di Gunung Galunggung ya. Nah, dari sekitar ribuan bukit itu sekarang sudah habis teman-teman ditambang. Makanya sekarang daerah itu relatif rata dan relatif panas ya. Beda dengan dulu ketika masih banyak bukit-bukit. Sebenarnya bukit itu cukup vital ya perannya untuk sekitar warga Sukaratu ataupun pada Kembang ya, apabila nanti terjadi lagi letusan Gunung Galunggung. Karena dengan banyaknya bukit, lahar ataupun lava yang turun itu bisa ditahan, sehingga masyarakat sekitar itu mungkin dampaknya tidak akan sebesar kalau tidak ada bukit penahan teman-teman. Tapi sekarang ya seperti itulah, bukitnya udah habis ditambang ya oleh keserakaan manusia. Memang bermanfaat, tapi di sisi lain menimbulkan suatu hal negatif teman-teman, karena kerusakan alamnya sudah luar biasa. Sekarang kita masuk Jalan Sukaratu nih teman-teman. Ya, kita sambil bercerita sedikit-sedikit ya. Nah, di sini di depan itu jalannya masih jelek kayaknya teman-teman, belum diperbaiki. Padahal itu jalan utama untuk pariwisata Tasikmalaya ya. Nah, di sini jelek ya. Banyak sekali lubang-lubang teman-teman. Masih belum diperbaiki, udah berapa tahun ya. Pas di sini di tanjakan ya. Ini jalannya banyak lubang. Kalau pakai mobil yang relatif pendek ataupun ceper ini sangat beresiko gasruk teman-teman nih. Ya, lubang ditambah ada air, kayaknya sisa hujan. Di depan ada pom bensin teman-teman ya. Jalannya masih jelek, kirain udah diperbaiki. Padahal ini jalur utama menuju wisata Kabupaten Tasikmalaya ya. Ada Gunung Galunggung kan, kalau ada tamu dari arah Bandung itu lewat jalur utara atau Limbangan Malangbong ya, kan lewat jalur sini bis itu. Tapi ini jalurnya nggak diperbaiki. Memang kalau saya amati ya, pariwisata Tasikmalaya itu kalah dengan Garut. Kalau Garut itu banyak dan memang sudah tertata sih pariwisatanya kalau dibanding Tasik ya. Kalau Tasik itu belum sebagus Garut. Nah, ini ada pom bensin depan. Kayaknya satu-satunya pom bensin di Jalan Cisinga kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Jadi
Jadi sekarang kita masih ada di jalur lama Cisinga. Kalau di depan ada jalur baru atau jalan baru kalau masyarakat sini menyebutnya teman-teman. Hanya banyak yang nyebut itu JB Cisinga. Nah, ini ada tanjakan, kemudian di atasnya itu ada mall ya. Saya juga agak heran. Jadi bukan di pusat kota ya, lebih mengarah ke daerah pinggiran, tapi ada mall. Saya juga heran nih. Mall ini konon katanya itu milik pengusaha pasir Tasikmalaya berpandang juta ya nih mallnya. Mall Mandiri ya bahasa wai itu lo bangga kelihatan euy. Mandiri agak aneh nih. Oke, sekarang kita masuk kecamatan Cisayong teman-teman. Depan itu relatif sedikit nanjak ya jalannya. Memang kalau dilihat mallnya juga enggak terlalu ramai teman-teman. Soalnya sih ya mall ada di bukan di pusat kota ya, agak aneh. Nah di depan ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke lapang yang viral. Desa yang memiliki lapang sepak bola standar internasional, namanya itu Lapangan Lodaya teman-teman. Barusan ya. Oke, kita nanjak terus. Kita sekarang udah mengarah ke Jalan Baru Cisinga ya. Jadi untuk Jalan Baru Cisinga dari Ciawi sampai Singaparna itu menyambungnya itu atau tersambungnya itu kurang lebih di sekitar tahun 2020 teman-teman. Kalau nggak salah ya, ketika zaman saya masih ngampus dulu tuh. Nah, depan itu ada perempatan, kalau ke kiri itu ke Desa Santana Mekar ya, salah satu desa wisata juga yang ada di Tasikmalaya, ke kiri ya. Kalau ke kanan itu menuju Cisayong, Pagendingan, kemudian tembus ke jalur utama teman-teman. Tapi kabarnya saat ini sedang ada perbaikan sih di jalur Pagendingan itu. Nah, sekarang kita masuk jalur baru, lihat. Indah banget teman-teman. Jadi setelah kita lewat jalur baru ini memang akan banyak sekali tanjakan ya, dan ada juga turunan teman-teman. Wah, nanjak tapi enak nih jalannya nih, indah banget. Nah, biasanya di sini nih anak-anak motor yang melakukan sunmor itu favorit ya. Dari mulai jalan sini sampai nanti sekitaran Jamanis ya, atau sekitaran jembatan teman-teman. Ya jalannya keren ya. Kita masih ada di kecamatan Cisayong nih teman-teman. Memang jalannya itu cenderung sepi kayak gini. Makanya kadang-kadang yang Sunmori itu maju motornya itu kenceng ya teman-teman. Alhamdulillah cuaca nggak terlalu mendung ya, tapi udah berawan ya. Karena akhir-akhir ini di Tasikmalaya ya, kalau dari Jur itu sering hujan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, mungkin kita amati ya dari tadi. Jadi di jalur ini tuh memang belum ada angkutan umum teman-teman. Jadi saya juga bingung nih. Masyarakat ini kalau mau ke Singaparna atau mau ke Ciawi pakai apa ya? Paling pakai kendaraan pribadi atau ojek mungkin. Nah, di depan ada pertigaan ya. Kalau ke kiri itu ke arah
kawasan wisata, banyak sekali kafe-kafe ya ke arah kiri itu. Nama daerahnya saya lupa. Kita turun ke bawah teman-teman. Kawasan wisata Agra Hot Spring ya, Arga, Curug Arga, Batu Black barusan ke kiri. Nah sekarang kita masuk, oh belum ya, ini masih Cisayong teman-teman. Spahning di depan sih, bukan itu ya perbatasannya. Ini masih Cisayong teman-teman. Nah di depan itu ada jalur paling favorit bagi saya ya, terutama mungkin anak-anak motor juga ini jalur favoritnya. Kita lihat di depan teman-teman. Jalannya lihat indah banget ya. Lihat jalannya, aduh, masya Allah, indah banget. Di sini juga ada kafe-kafe ya, ada beberapa kafe nih di sini. Kalau dulu banyak banget sih, tapi mungkin banyak yang tutup juga ya kalau sekarang. Tapi masih juga ada yang bertahan ya beberapa kafe nih. Ini jalur favorit bagi anak-anak Samori di sini nih tempatnya teman-teman. Kalau dulu pas jalannya masih baru ya, mulus banget tuh di sini. Enak pokoknya kalau motoran. Nah, sekarang kita lewat jembatan. Ini perbatasan antara kecamatan Cisayong dan kecamatan Sukahening teman-teman. Kita sekarang masuk di kecamatan Sukahening ya. Memang di sepanjang jalan Baru Cisinga ini kita akan melewati beberapa jembatan karena banyak juga sungai-sungai ya berhubung dari Galunggung gitu. Jadi banyak mata air sehingga kita banyak melewati sungai ataupun jembatan teman-teman. Barusan merupakan salah satu tanjakan yang cukup ekstrim ya dari arah Singaparna teman-teman. Nah kalau dulu nih di sekitar sini tuh banyak kafe-kafe dan juga tempat makan ya. Kalau saya perhatikan sekarang udah banyak yang tutup teman-teman. Di depan masih ada kafe ya, satu di sebelah kiri nih, sini nih. Nah ini dia kafenya teman-teman. Nah, saya bisa jalan. Ya, untuk Gunung Galunggung sekarang udah terlihat berkabut ya. Mungkin akan turun hujan sebentar lagi. Nah, kita lewat lagi jembatan nih. Jembatan ke berapa nih? Udah ada yang itu enggak? Saya ada itu lupa lagi. Terus nanti di bawah itu ada jembatan yang cukup panjang teman-teman di depan ya. Dan biasanya kalau hari Minggu di jembatan tersebut itu sering dijadikan area Car Free Day. Banyak pasir. Nah di depan ada kafe yang cukup favorit ya karena dari kafe itu bisa lihat jalan di bawah teman-teman. Namanya kafe Jedulur ya. Nah ini ada di depan ada turunan yang ekstrim teman-teman. Saya dari bawah pernah putus rantai tuh pakai motor Win, aduh siksa banget ditanyakan ini harus dorong motor teman-teman karena kan kalau putus rantai itu nggak bisa diakalin ya. Aduh saya ngedorong motor nih dari bawah sampai atas. Nah ini jembatan paling favorit dan juga jembatan terpanjang di sepanjang jalur Jalan Baru Cisinga teman-teman. Kalau hari Minggu di situ ada Car Free Day ya. Jembatannya itu panjang dan juga dalam ke bawahnya juga.
Jalurnya enak banget ini, sepi dan jalannya itu masih relatif mulus sih. Saya macu motornya tuh nggak terlalu kenceng ya teman-teman ya. Nah, nanti di depan setelah jembatan ini ada perempatan ya. Ada perempatan, nah, di seberang sana itu ada perempatan. Kalau ke kanan itu ke arah Sukahening, Raja Polah. Kalau ke kiri itu ke atas itu ke arah Kiara Jangkung teman-teman. Nah ke kanan itu ke Sukahening ya, ke Raja Polah, nyambung Ciawi. Kemudian ke kiri itu ke Sukahening teman-teman. Maksudnya ke Kiara Jangkung ya. Saya pernah ke Kiara Jangkung, aneh saya itu. Di desa di atas ya, pokoknya desa itu ada di atas, pokoknya kita lewat hutan-hutan dulu. Tapi lihat ya warga dari Kiara Jangkung itu punya rumah yang mewah-mewah teman-teman. Saya aneh juga tuh. Pokoknya rumahnya mewah-mewah banget. Nah sekarang kita masuk di perbatasan antara Sukahening dan juga Kecamatan Jamanis teman-teman. Sekarang kita masuk Kecamatan Jamanis ya. Jadi setelah Kecamatan Jamanis nanti kita masuk jalan besar ya, jalur penghubung jalur utama Ciawi teman-teman. Wah sekarang jalannya itu udah lebar ya di sini. Kalau dulu belum selebar ini. Ya, enak banget jalannya teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk video perjalanan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe ya kalau teman-teman menyukai channel ini. Dan jangan lupa klik like dan juga share komennya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.